Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab sedekah. Hadis nomor 1 2 3 4 5 6. Ya. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ittaqi hati-hati sapa sira dakwata sahi ing dongane orang yang dermawan. Kata Nabi, hati-hatilah terhadap doanya orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu mustajabah. Itu kalimat yang dipakai Kanjeng Nabi istilahnya adalah sahi. Kemarin sahok. Kalau kita belajar di bahasa Arab itu ada 3 kalimat yang mirip. Artinya mirip. 1 sahi, yang kedua jud, jawad. Pernah dengar kata jawad toh? Jawad, jud. Jawada dari kata jawada. Belajar PKPBA masih ingat toh? Jawada, jawad, jud. Kemudian karom. Ada 3, maknanya mirip. Tapi beda. Kalau jawad, jud itu adalah sikap dermawan memberikan sesuatu sesuai dengan permintaan. Jadi kalau ada orang minta, kita ngasih sesuai dengan yang diminta. Itu jawad, itu jud. Kalau dia nggak minta, kita nggak ngasih. Tapi kalau dia minta, kita ngasih sesuai dengan permintaan dia. Misalnya ada orang minta, Pak, tolong aku butuh uang sekian. Kemudian kita ngasih sesuai dengan permintaan dia. Itu jawad. Kalau sahok, itu lebih tinggi dari jawad. Kalau jawad itu hanya memberi sesuai permintaan dan memberi setelah ada permintaan. Kalau jawad itu memberi sebelum diminta. Kalau sahok itu memberi sebelum diminta. Jadi tahu temannya, Mbak, sampean ketoke kok menenge kurang duit lah. Ini ada uang. Enggak diminta, kemudian kita ngasih. Itu sahi, sahok. Dan memberinya lebih daripada yang dia butuhkan. Kita tahu kayaknya dia butuh uang 10.000, kita ngasih 15.000. Itu sahok. Enggak perlu diminta, kita tahu, oh ini gak duit. Mbak, sampean kok menengai luwe ta? Tak tukokno makan. Itu berarti Anda sahok. Nek laren, Mbak, aku luwe banget ya. Itu bukan sahok, tapi itu jud. Jadi kita ngasih karena ada permintaan. Itu jud, itu tingkatan paling rendah. Sahok itu tengah-tengah. Kalau karom itu lebih tinggi daripada sahok. Karom itu adalah, kalau dalam istilahnya adalah al-infaq bitoyibin nafsin ya'dhumun naf'uhu. Jadi memberikan sesuatu yang memberikan kemanfaatan besar. Jadi misalnya di dekat rumah Anda itu ada lembaga pendidikan. Kemudian lembaga pendidikan ini biasa-biasa aja, kemudian Anda datang ke pengelolanya, Mbak, sampean ketoke lembaganya kurang dana. Itu loh, tak kayak wakaf. Memberinya bukan, jadi pemberian itu kan ada 2 toh. Ada pemberian konsumtif, ada pemberian produktif. Pemberian konsumtif itu langsung dikasih, langsung habis. Jadi kayak tadi, Mbak, sampean luwe ya. Kayak mangan. Sampean nggak punya uang, kasih uang. Pemberian ini habis pakai. Kalau yang karom enggak. Jadi yang diberikan itu bukan habis pakai, tetapi sesuatu yang produktif. Taman kayaknya kok bendino ning omah gak punya pekerjaan. Kita kayak kerjaan. Jadi memberikan sesuatu yang memberikan dampak pengaruh besar tanpa harus diminta. Itulah karom. Kita diajarkan bisa menjadi karom. Gak iso paling gak sahok, dermawan. Kata Nabi,
Sakho itu orang yang dermawan, itu doanya mustajabah. Nah, ini sejak kemarin toh, kalau ada orang dermawan, itu doanya mustajabah. Kemudian dia juga lidah ilbala. Kata Nabi, hati-hatilah terhadap doanya orang yang sakho. Fa'inahu, krono saat temene sakho, iku mata asaro. Nalikane tergelincir, jatuh, akhoda, mongko bakal ngambil sapa Allah biadi kelantangane Allah. Kata Nabi, orang yang biasa dermawan tadi sakho, orang yang memberi tanpa harus diminta, itu kalaupun dia jatuh, artinya dia bangkrut, dia jatuh, dia melakukan terjadi sesuatu yang nggak enak, maka Allah sendiri yang akan turun tangan. Itulah fadilai sakho. Jadi kalau kita biasa memberi, kita biasa derma, kita biasa membantu orang, andaikan kita jatuh, maka Allah sendiri yang akan nolong kita. Baik, biasakan memberi, paling enggak lah gak iso sakho ya. Tadi yang pertama, jawab tadi. Gak apa-apa lah, lah enek wong lewat, ada orang ngemis kita ngasih, ada orang minta kita beri. Itu paling dan kita memberi sesuai dengan kondisi dia. Kalau dalam definisinya, biasanya terjemahnya jawad itu yukti mayambagi liman yambagi, memberikan sesuatu yang layak terhadap orang yang layak. Kayak kalau ada musibah, kemudian ada pengungsi, kemudian kita ngasih apa biasanya? Misalnya baju layak pakai, itu jawad. Nah, memberikan sesuatu, paling enggak kita begitulah. Syukur iso naik menjadi sakho, apalagi kemudian karom. Tapi yang pasti tingkatan sakho itu sudah luar biasa. Kebiasaan memberi yang kemudian tidak perlu menunggu permintaan. Pokoknya ada orang yang ada temennya kita butuh ya, atau kalau woro-woro lah yang pondok tiap akhir bulan keliling nih kamar-kamar, siapa yang butuh uang, itu bagus lah. Nah, kalau Anda lihat di beberapa tempat dulu awal-awal corona, agar untuk menghindari orang yang kebutuhan terdesak ekonomi agar dia tidak jatuh pada meminta, beberapa orang kan kemudian ngasih makanan yang ditempatkan di tempat tertentu sehingga siapapun bisa ngambil. Nah, artinya kita bisa begitu. Saya lihat di beberapa masjid ada begitu, kotak. Siapapun boleh memberi, siapapun boleh ngambil. Sehingga itu akan yang butuh itu tidak perlu malu untuk meminta. Kita bisa belajar memberi tanpa harus menunggu datangnya yang minta. Kalau saya kira Anda pernah dengar, saya pernah baca kasus bagus di Eropa, sayangnya di Eropa, bukan di kita. Ada warung, modelnya itu begini, warung itu misalnya mempunyai kebiasaan untuk ngasih kesempatan pada orang yang makan untuk berderma. Jadi misalnya saya masuk warung itu, kemudian saya pesan makan yang di sini soto 1, kopi 1. Kemudian nanti catat di situ di papan, saya pesan lagi misalnya soto 1, kopi 1. Berarti saya pesan 2. Yang saya makan di sini 1, yang tercatat di situ 1. Nah, yang tercatat di situ tak bayari, tapi enggak saya makan. Nah, siapa yang boleh makan? Siapapun yang enggak punya uang untuk makan di situ. Oh, ini ada data, ini yang sudah dibayari. Oh, saya minta yang itu. Itu kan, Anda sekira pernah lihat, itu ada di sebuah warung di Eropa. Itu artinya ngasih kesempatan pada yang berderma untuk berderma tanpa harus menunggu yang minta. Dan itu ngasih kesempatan pada orang yang kekurangan agar dia tidak malu untuk meminta.
Itu kan luar biasa toh. Kalau di kita, saya lihat di beberapa masjid itu ada kotak. Siapapun boleh ngisi, siapapun boleh ngambil. Biasanya makanan. Poso kemarin banyak, saya lihat. Kayaknya kita bisa lah di mana ini? Di kayak ngarep kono ya. Kayak kotak, siapapun boleh ngisi, siapapun boleh ngambil. Kayak akeh sing ngambil. Nah, mestinya akeh sing ngisi. Nah, itu kan sebetulnya cara kita bagaimana kita bisa melatih berderma, memberi tanpa harus menunggu yang minta. Dan itu untuk menjaga kadang kan orang mau minta itu kan sungkan. Padahal dia butuh banget. Untuk menjaga perasaan yang enggak punya. Saho, tingkatan yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Ya Ali, man sapane wong at'ama yang ngasih makan sopoman musliman ing orang Islam binafsin dengan hati yang baik. Jadi ngasih itu hatine cerah itulah, bukan kemudian hatine merengut. Enak tau sing ngasih tapi mbak enak tamu neng omah kemudian enak suguhan. Silahkan dimakan lah etego. Misalnya. Nah, awas lo ya makan. Enggak. Jadi kita tulus ngasihnya tulus. Itu biti bihoi nasin. Jadi kata Nabi, siapa yang ngasih makan orang lain dengan perasaan yang cerah, karena itu kan memberi itu baik, tapi harus dengan perasaan yang cerah. Kalau tidak, maka pemberian kita tidak bermakna. Masih ingat ayat Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun. Ucapan yang baik itu khairun lebih baik min sodakotin yatba'uha adha, dibanding dengan memberikan sedekah tapi nyakiti. Mbak, ini tak kayak sego mbak, tapi eling loh ya. Awas nanti deh. Ini ngasih tapi ngancam. Atau mundat-mundat. Atau dengan ngasih tapi intimidasi. Karena itu Qur'annya mengatakan la iso ngasihlah dengan perasaan yang jembar, dengan perasaan yang baik. La gak iso ngasih, ucapan yang baik aja itu jauh lebih baik daripada ngasih tapi menyakiti. Karena itu di sini kemudian dikatakan man'at ama musliman bitaibit nafsin. Siapa yang memberi makan dengan hati yang tulus gitu ya, dengan hati yang cerah, apa balasannya? Kata bawahu, mongko bakal mencatat sapa Allah laku timban alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Berarti 1 kali nasi bungkus sama dengan 1.000.000 nasi bungkus balasannya. Ini luar biasa banyak loh. Biasanya sedekah itu pahalanya 1 dibanding 10. Atau kalau enggak 1 dibanding 700 toh, atau 100. Masih ingat ayat Al-Quran apa itu? Sumbulati mi'atu habbah. Apa ayat itu? Ada yang ingat? Oh, saya ingat. Dalam Al-Quran itu kan diajarkan siapa yang sedekah itu podo karo menanam yang setiap biji itu akan tumbuh menjadi mi'atu habbah, 100 biji. Berarti kalau kita sedekah 1, balasannya 100. Itu kalau Al-Quran. Tapi lain yang kini lebih banyak. Tidak hanya 100. Bukan hanya 1 kali 100, tapi alfu alfi. 1000 itu kan 1.000.000. Nah, kita ngasih pulpen 1. Mbak, sama nggak ambil pulpen, tak kasih pulpen 1 dengan hati yang tulus. Maka berarti pahalanya menjadi 1.000.000 pulpen. Nah, kalau Anda ngasih nasi bungkus 1, berarti kan podo karo 1.000.000 nasi bungkus. Itu 1 catatannya. Setiap kebaikan, setiap makanan akan dilipat gandakan menjadi 1.000.000 kebaikan. Wa maha, dan menghapuskan sapa Allah anu saking man alfa alfi sayiatin, 1.000.000 keburukan.
Kayaknya lebih mudah sedekah daripada kita istighfar. Dengan sedekah yang tulus, 1 juta keburukan kita diampuni oleh Allah, dan 1 juta kebaikan dicatatkan untuk kita. Karena itulah sedekah itu menjadi luar biasa pahalanya. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lau kediman alfa darajatin 1000 derajat. Diangkat 1000 derajat, dihapuskan 1 juta keburukan, dan diganti menjadi 1 juta kebaikan. Apalagi kalau Ramadan kemarin toh. Kalau Ramadan itu kan sampai tidak terhitung. Kalau hadisnya kan gitu. Biasanya satu kebaikan 10 kali atau 700 kali. Kalau di sini 1 juta kali. Kalau dalam Ramadan tidak terhitung. Itu sesuai dengan tingkat ketulusan kita. Allah Ta'ala sendiri yang akan melipat gandakan. Ya Ali, hubbi mencintaono sapa sira li ahika maring temenmu, saudaramu, kama tuhibbu kaya oleh ingin dicintai sapa sira li nafsika untuk dirimu. Maksudnya hadis ini, perlakukan temanmu, orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Kalau kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau kita ingin didoakan, maka biasakanlah doa orang lain. Jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Dalam beberapa hadis kita diajarkan begini. Jadi kalau kita ingin doa untuk kita, kalau kita ingin sukses, maka biasakanlah mendoakan kesuksesan untuk orang. Karena ketika kita mendoakan sukses untuk orang, mendoakan kebaikan untuk orang, malaikat itu akan mengamini kita dan mendoakan untuk kebaikan yang sama untuk kita. Kan nggak perlu ndonga, ya Allah saya minta skripsi saya cepat. Nggak perlu. Enak konten skripsi mbak, tak dongakno ya skripsinya lancar. Nah, itu loh akan balik ke kita. Karena yang akan mendoakan kita itu bukan kita, tapi malaikat, sehingga dia lebih mustajabah daripada doa kita kepada mbak tak dongakno ya segera ketemu jodohe. Tapi ketemu toh enggak, tentu enggak begitulah. Kita doakanlah, dengan mendoakan teman itulah maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Sebaliknya ketika kita mendoakan buruk pada orang lain, keburukan itu juga akan kembali ke kita. Kita diajarkan cintai saudaramu seperti engkau ingin dicintai. Perlakukan saudaramu seperti engkau ingin diperlakukan. Sehingga orang Jawa lek gak pengen dijiwit aja jiwit. Gitu kan? Kalau kita pengen diteri, ya jangan pelit untuk ngeteri. Iki riyo-riyo kok gak ono sing nyangoni aku ya. Loh, Anda ndak pernah nyangoni orang. Gimana? Anakku lho mbak, kemana-mana gak ono sing nyangoni. Loh sama ibu atau nyangoni anak wong. Gimana kemudian anak itu disangoni? Lah pengen anak kita disangoni yo sangono anak wong. Nah, kan begitu. Artinya apa yang kita lakukan pada orang lain itu akan kembali pada diri kita. Bahkan kan Bali itu lebih banyak toh kiai sepuh kita nyontohkan, kalau Anda masak gawe biasanya pepes 10, maka aja dintekno dhewe. Bagilah sebagian ke tetangga. Pepes itu misalnya gawe pepes 10, beberapa dibagikan tetangga. Nanti balik kan tidak sekedar pepes. Tonggo di duren balik duren. Akhirnya kan akeh toh pepes itu sudah di duren, sudah jadi soto, sudah jadi macam-macam. Baliknya itu lebih banyak. Coba kalau Anda hanya punya 10 pepes, kemudian tidak berbagi, itu kan cuma 10 pepes. Tapi ketika berbagi kan manake ku iso akeh. Iso dadi kates, iso dadi duren, iso dadi macam-macam. Nah, itu kan oleh orang sepuh kita kan ngajari begitu. Karena itulah apalagi kalau Anda punya rumah sendiri nanti, maka biasakan dengan itu. Sejak kemarin yang Ustaz sampaikan. Misalnya kalau
mulai kok kampung, aja lali tanggane digawakne. Kok kampung nggawa apa biasanya? Terong. Tanggane kasih terong. Artinya kebiasaan berbagi itu yang penting. Dan kebiasaan berbagi itu yang kemudian membuat lingkungan kita menjadi aman. Anda masih ingat wasiat sesepuh mbah-mbah kita? Kalau bahasa Indonesianya begini, pagari rumahmu dengan piring dan sendok. Kan begitu toh, lawang sepuh. Pagari rumahmu dengan piring dan sendok. Itu bukan kemudian mubeng omah Kak, dincepi piring karo sendok. Kan enggak. Itu artinya orang sepuh kita ngajari, lak pengen rumah kita, lingkungan kita aman, kita saling menjaga, maka biasakan saling memberi. Orang Jawa luar biasa kalimatnya toh. Mestinya kita begitu. Padha karo orang Jawa kita, wong sepuh kita, lak ngajari, lak berangkat ke kerja, diusahakan tidak sampai kena sinar matahari. Bukan kemudian setiap berangkat bawa mobil, kan enggak. Padahal itu kan ajaran agar mbah sepuh kita tuh ngajari, lek berangkat kerja itu agar tidak kena sinar matahari, berangkat to sing isu, mulih sing sore. Gak berangkat awan, isu wis mulai. Kan karena habis subuh turu jam 09.00 lagi tangi berangkat ning pasar, wis buyar pasar itu. Mbah-mbah kita kan ngajari gitu toh. Jangan sampai lek berangkat ke pekerjaan, ke pasar, itu terkena sinar matahari. Itu kan artinya agar berangkatnya isu, mulia sore. Ini kan luar biasa dulu Tante Ana. Kita baru selesai ngaji, harus berangkat. Kita baru mulai ngaji, baru datang. Itu luar biasa. Jarang orang ngono-ngono kuwi. Kembali ke sini, marilah kita membiasakan memberlakukan orang lain seperti kita ingin diberlakukan. Seterusnya, ya Ali, utlub, mencari sapa sira al khaira ing kebaikan indah sobahil wujudi sejak pagi. Katakan Nabi, golek kebaikan itu sejak subuh, sejak pagi, bangun tidur, yang pikiran itu sudah baik. Aja suudon. Begitu bangun, ngantuk ngene ngaji maneh. Ayo. Wong tangi turu ku pikirannya wis enggak positif. Ya Allah, ngaji maneh mampu. Loh, padahal kita diajarkan utlubul khair indah sobah. Carilah kebaikan sejak pagi bangun tidur. Sehingga pikiran kita tuh positif. Jadi sejak pagi tuh pikirannya wis positif, yang baik. Ojo tangi turus gak positif. Nanti itu dampaknya akan seharian gak bagus. Gitu kan? Karena kan segala sesuatu kan terkait dengan start. Startnya apa? Niatnya gimana, start paginya gimana. Satu, biasakan positif sejak bangun tidur. Nanti kan nyaman. Seharian tuh enak. Coba lah tangi turus metutut. Sambat subuh, ngantuk, wiridan, wiridul latif, gak obat. Nanti kan seharian itu kan wis gak nyaman kabeh ning awak loro kabeh. Karena itu Kanjeng Nabi ngendikane, carilah kebaikan sejak bangun tidur. Marilah kita berpikir positif sejak bangun tidur. Sehingga itu akan memberikan dampak yang positif juga pada kita. Itu satu pesan Nabi. Yang kedua, wa akrim lan mulyakno sapa sira ad-dhaifa ing tamu. Biasakan memuliakan tamu. Kenapa kita itu memuliakan tamu? Salah satu bentuk memuliakan tamu itu ngasih. Apalah yang bisa dimakan. Nah, nek sing son makan ya kasih. Kalau enggak, paling enggak kasih minum. Masuk minum aja gak bisa. Teh gitu. Atau apa yang bisa. Gak nok teh ya banyu putih. Nah, yang penting kan ada sesuatu yang disuguhkan. Lah makanan gak iso, minuman gak iso, ya paling enggak dijagongi sing enak. Sehingga kayak tadi kan qaulun ma'rufun. Kata-kata jagongan yang enak itu jauh lebih baik daripada kita ngasih makanan tapi kemudian mengintimidasi. Yang sering saya sampaikan kan begini, kita harus tahu tamu kita. Kalau nanti Anda sudah punya rumah sendiri, kemudian ada saudara datang, ada teman datang,
Anda harus tahu teman kita itu datang jam piro, waktunya makan enggak. Misalnya teman kita datang siang, kita harus paham, ini waktunya makan, kira-kira dia sudah makan belum? Ditanya, Mbak wis mangan nah? Ojo kok dijagongi to, suwayo mangan kelewat. Ada tamu ini kan luwe banget. Mungkin karena dia perjalanan jauh, nggak sempat mampir ke warung, kan nggak semua. Apalagi yang temennya so akrab dengan kita. Wah, biasanya tante ini baikan. Tapi kita ke sana kasih makan. Ternyata malah tante nggak ngasih makan. Terus kadung tamak, kadung berharap, ternyata enggak. Kan kasihan. Dia sudah dari rumah perjalanan jauh, nggak sempat makan di jalan. Begitu nyampe ke rumah kita jam makan. Ya ternyata kita nggak nawari makan. Padahal dia lapar. Karena itulah kita harus paham. Dia datang kapan? Ini waktunya makan atau enggak? Dia sudah makan belum? Nah, tolong itu bisa dicermati lah kita punya tamu. Jangan hanya dijagongi. Jagongan itu penting, tapi lah luwe ku juga concern. Nah, itu salah satu cara kita menghormati tamu. Lah memang kita nggak bisa ngasih makan, mungkin kita bisa ngasih kesempatan dia untuk nyari makan. Atau paling nggak kena camilan lah, camilan apa atau minuman apa. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita menghormati tamu. Fa'innahu iku idza nazala. Fa'innahu sene kelakuan iku idza nazala nalikane datang sapa tamu bi kaumin kelan kaum. Nazala mongko datang ma'au sartane tamu apa rizkine man. Kata Kanjeng Nabi, tamu itu ketika datang ke rumah kita, maka dia akan bawa rizki untuk kita. Sehingga rumah yang baik itu adalah rumah yang sering ono tamune. Semakin sering tamu datang, maka akan semakin banyak rizki yang datang. Nabi mengatakan tamu itu kalau datang, maka dia akan bawa rizki. Paling enggak kan kabar gembira tentang kita akan dibawa dia tuh. Wah, aku mari kok nggone Mbak iki. Kemudian dia akan cerita tentang kita. Kan begitu. Dan dari situlah kemudian rezeki kita itu akan kemudian berkembang. Kata Nabi, seorang tamu itu kalau datang ke rumah maka dia akan bawa rezeki. Faida irtahala, nalikane pulang, setelah dia pulang irtahala, mongko pulang juga bidunubi ahlil manzili, dosane yang punya rumah. Coba, tamu itu kalau datang ke rumah, dia datang dengan membawa rezeki. Kalau dia pulang, dosa kita akan berkurang bersama dengan pulangnya tamu. Coba Anda bisa bayangkan kalau Yai Sepuh itu tamunya sedino 200. Yai Sepuh itu kan luar biasa, tamunya gak leret. Betapa dosa-dosa beliau itu kemudian akan berkurang dengan pulangnya tamu. Dan betapa rezeki beliau kemudian luar biasa. Coba lah kita tamu yang dulu kita pernah sowan ke seorang Yai Sepuh. Kata beliau, tamunya itu setiap hari rata-rata 500 orang. 500 itu mangan kabeh. Coba, 500 kasih makan semua. Padahal ya itu kita juga bukan PNS, bukan dosen, tapi kan cukup untuk ngingoni mangan wong sak monoker. Dari mana rezekinya? Kalau kita dulu sowan di Watu Congel, Allah yarham, begitu datang kita sowan, kemudian kita minta doa. Beliau biasanya hanya bilang apa hajate, niki kiai, muga-muga kula gini. Oh amin. Makbul. Setelah itu terus mangan. Kepada tamu niku wantri bis-bisan. Semua makan. Cobalah. Santri ini itu masakno rata-rata kan 300 sampai 500 orang per hari. Dari mana kemudian beliau itu dapat rezekinya? Kan Allah Ta'ala yang kemudian ini.
Karena itulah rumah yang baik adalah rumah yang sering ada tamu. Lah gak ono tamu, ngejak koncone, "Mbak, ayo main ke rumahku." Gawanen rezekimu, datangkan rezekimu, kemudian gawanen dosaku. Nah kan gitu toh. Lah gak ono tamu, ngejak koncone namu di rumah kita. Itu salah satu bentuk mengurangi dosa kita dan mendatangkan rezeki. Yang juga kemudian rumah kita itu menjadi berkah. Berbahagialah kalau Anda kemudian punya tamu. Karena dengan tamu itu rezeki kita bertambah dan dosa kita berkurang. Nabi mengatakan karena itulah yang harus kita lakukan adalah menghormati tamu karena dia akan mendatangkan rezeki untuk kita dan menghilangkan dosa kita. Fayulkiha, kemudian akan buang sapa Allah ha ing dosa fil bahri, ing dalam laut. Pengurangan dosa yang paling mudah adalah menghilangkan dosa dengan mendatangkan tamu. Jangan lupa kalau Anda pulang, ngejak koncone, "Mbak, mampir ke rumahku." Nanti gantian, saling silaturahmi. Ada toh salah satu yang diceritakan Allah yarham Mbah Mun. Apa kelebihannya Gus Dur? Salah satunya adalah namu, silaturahmi. Nah, yang kemudian karena itulah beliau punya karomah yang luar biasa. Biasakan mampir yang koncone deket rumahnya teman, kita mampir. Salah satu yang luar biasa yang kita berusaha untuk niru adalah ada sebuah perilaku seorang pengasuh di Jogja. Kalau beliau lagi tindakan ke daerah, itu mesti nyari santrinya. Sopo santri di daerah itu, beliau mesti mampir. Siapa yang kan Anda juga begitu tuh nanti. Misalnya anaknya akeh, di mana kita lewat, kita mampir. Beliau berusaha begitu. Setiap ke daerah kemana dia mesti nyari daerah ini yang santri pondok ini siapa toh, beliau mesti akan mampir, memberkati, dan kita juga senang ketika beliau datang mendoakan pondok kita dan rumah kita. Nah, itu cara kita memberikan keberkahan untuk rumah kita, menambah rezeki untuk kita, dan mengurangi dosa untuk kita. Berbaik-baiklah dengan tamu dan marilah kita saling berkunjung. Semoga itu menjadi silaturahmi yang luar biasa. Baik, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.